Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Lorena Trenggono dengan NIM S1A024002 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai putusan perkara gugatan nomor 6 tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini. Yang pertama ada penggugat, yaitu Muhammad Kusyasi, yang merupakan gecik atau kepala desa di Kampung Sangkelan, Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara. Penggugat memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan kampung yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kampung tersebut. Kemudian ada tergugat, yaitu Bupati Aceh Utara, yang dalam hal ini diwakili penjabat atau PJ Bupati Aceh Utara yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu kewenangan dalam menetapkan keputusan administrasi terkait pemberhentian kepala desa atau gecik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan Bupati Aceh Utara nomor 141 tahun 2024 yang memuat tentang pemberhentian gecik dan penunjukan pejabat gecik Kampung Sangkelan yang baru. Sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian tersebut, terdapat sejumlah peristiwa yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Tuhapet atau Lembaga Adat Kampung Sangkelan beberapa kali menyampaikan teguran kepada penggugat terkait berbagai keluhan masyarakat. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan tindakan penggugat yang dianggap mempersulit pelayanan administrasi masyarakat, seperti melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan di kalangan warga, serta adanya konflik antara penggugat dengan beberapa warga kampung. Tuhapet kemudian mengadakan musyawarah kampung untuk membahas permasalahan tersebut dan mengusulkan pemberhentian penggugat sebagai gecik kepada Bupati Aceh Utara melalui Camat Banda Baru. Dalam proses persidangan juga terungkap bahwa penggugat itu ternyata pernah terlibat dalam perkara pidana penganiayaan ringan yang dalam putusan pidana nomor 54 di Pengadilan Negeri Lok Sukon, penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Putusan tersebut dijadikan salah satu dasar oleh pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai gecik. Penggugat baru mengetahui dan menerima keputusan tersebut pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, tepatnya itu 8 hari setelah keputusan pemberhentian tersebut diterbitkan. Merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, penggugat kemudian mengajukan keberatan administratif kepada Bupati Aceh Utara pada tanggal 13 November 2024. Namun, keberatan tersebut ditolak oleh Bupati Aceh Utara melalui surat balasan tanggal 26 November 2024 yang menyatakan bahwa proses pemberhentian itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian penggugat menempuh banding administratif kepada Gubernur Aceh pada tanggal 27 Desember 2024 juga mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meminta koreksi terhadap keputusan Bupati tersebut. Namun hingga batas waktu tertentu, penggugat itu tidak memperoleh tanggapan dari kedua instansi tersebut. Kemudian karena seluruh upaya administratif yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, akhirnya penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Nah, penggugat ini merasa keberatan dan menilai bahwa alasan pemberhentian yang digunakan oleh pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam perkara yang dialami oleh penggugat, hukuman yang dijatuhi itu jauh lebih ringan dari ketentuan yang berlaku, yaitu 5 tahun. Penggugat juga menilai bahwa tuduhan mengenai tindakan yang meresahkan masyarakat itu tidak pernah dibuktikan secara jelas dan tidak pernah melalui proses pemeriksaan yang objektif. Oleh karena itu, penggugat menganggap bahwa keputusan pemberhentian tersebut itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, penggugat itu mengajukan beberapa tuntutan hukum yang pada pokoknya itu meminta supaya pengadilan menyatakan bahwa keputusan pemberhentian dan penunjukan itu tidak sah dan harus dibatalkan. Penggugat memohon ke pengadilan agar menyatakan putusan tersebut juga batal dan tidak sah. Selain itu, penggugat juga meminta agar pengadilan mewajibkan tergugat untuk rehabilitasi kedudukannya sebagai Kecik Kampong Sangkelan dan memulihkan hak-haknya sebagai pejabat pemerintahan Kampong supaya dapat melanjutkan masa jabatan dan kembali menjadi Kecik seperti yang seharusnya masih berlangsung hingga tahun 2028. Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, majelis hakim itu melakukan penilaian terhadap objek sengketa dengan menguji apakah keputusan pemberhentian tersebut telah memenuhi unsur keabsahan keputusan tata usaha negara. Keabsahan suatu keputusan pemerintahan dapat diuji berdasarkan 3 aspek utama, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi pengadilan dalam menilai apakah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai. Nah, majelis hakim ini terlebih dahulu mengkaji alasan pemberhentian yang didasarkan pada keluhan masyarakat terhadap tindakan penggugat. Setelah menilai bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim berpendapat kalau tuduhan mengenai tindakan penggugat itu tidak dapat dibuktikan secara jelas dan bukti yang diajukan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa penggugat ini benar-benar melakukan tindakan yang secara nyata melanggar kewajibannya sebagai kecik. Majelis hakim juga menilai alasan pemberhentian yang didasarkan pada putusan pidana tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala desa itu dapat diberhentikan apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman yang paling singkat 5 tahun. Karena dalam perkara ini penggugat kan hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Maka majelis hakim ini berpendapat bahwa putusan pidana terhadap penggugat itu tidak memiliki dan memenuhi kualifikasi sebagai dasar pemberhentian kepala desa, sehingga keputusan administratif yang diterbitkan menjadi tidak sah secara hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, yaitu menyatakan batal keputusan Bupati Aceh Utara nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian Kecik Kampong Sangkelan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, serta memerintahkan agar kedudukan penggugat sebagai Kecik Kampong Sangkelan direhabilitasi dan hak-haknya kembali dipulihkan. Ketentuan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada kepala desa dan pejabat-pejabat desa agar tidak diberhentikan secara sewenang-wenang hanya karena kesalahan yang bersifat ringan. Sementara itu, dalam perkara yang dialami oleh penggugat, pidana yang dijatuhkan kan hanya berupa pidana penjara yang waktunya itu cuma 1 bulan 15 hari. Apabila ketentuan undang-undang desa ini ditetapkan secara ketat, maka alasan tersebut itu tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala desa atau kecik, yang dalam kasus ini berarti penggugat. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa keputusan pemberhentian tersebut tidak memenuhi asas kecermatan karena tidak didasarkan pada bukti yang cukup kuat. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan tersebut mengandung cacat hukum dari segi substansi. Dalam hukum administrasi negara itu, suatu keputusan pemerintahan harus memenuhi 3 unsur yang tadi sudah disebutkan, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiga unsur ini tuh menjadi tolak ukur keabsahan suatu keputusan administratif. Terkait dengan aspek kewenangan, majelis hakim ini menyatakan bahwa pejabat Bupati Aceh Utara memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian kecik. Majelis hakim ini menemukan bahwa alasan pemberhentian penggugat tidak memiliki dasar hukum kuat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Persoalannya itu karena ada konflik norma antara kanun daerah dengan undang-undang nasional.
Pemerintah daerah Aceh ini berpendapat bahwa pemberhentian kecik itu dapat didasarkan pada Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada bupati untuk memberhentikan kecik apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tetapi majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut itu tidak dapat diterapkan secara bertentangan dengan undang-undang nasional, tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Majelis hakim menerapkan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan lebih rendah apabila terjadi pertentangan norma. Dalam konteks ini, Undang-Undang Desa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kanun daerah. Putusan hakim juga menunjukkan pentingnya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, karena pejabat pemerintah abai dalam mempertimbangkan secara teliti seluruh fakta dan bukti sebelum mengambil suatu keputusan administratif. Nah, di kasus ini tuh alasan pemberhentian yang diajukan oleh pemerintahan daerah sebagian besar hanya didasarkan pada keluhan-keluhan masyarakat yang sebenarnya itu tidak dapat dibuktikan secara jelas di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan batal keputusan Bupati Aceh Utara, serta mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukannya sebagai kecik beserta hak-haknya. Putusan ini menegaskan esensi peradilan tata usaha negara sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah, guna memastikan setiap keputusan administratif tidak hanya berlandaskan kewenangan, tapi juga sesuai dengan hukum dan melindungi hak warga negara dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan analisis putusan tersebut, pemerintah daerah, khususnya bupati dan aparatur pemerintah, perlu menegakkan asas legalitas dalam setiap pengambilan keputusan administratif dengan pedoman yang ketat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keputusan yang diambil juga harus didukung oleh fakta dan bukti yang objektif agar tidak menimbulkan cacat substansi maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Kepatuhan terhadap dasar hukum, prosedur, serta kebenaran material menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, diperlukan sinkronisasi antara kanon daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna memastikan keselarasan dalam hierarki hukum nasional dan mencegah konflik norma. Pemahaman masyarakat dan aparatur desa terhadap mekanisme pelindungan hak juga perlu ditingkatkan, baik melalui upaya administratif maupun melalui gugatan ke peradilan tata usaha negara, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang efektif untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh tindakan-tindakan pemerintah. Sekian pembahasan dari saya mengenai analisis terhadap keputusan Bupati tentang pemberhentian kecik dalam perspektif hukum administrasi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.